Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Di sini bersama narasumber kita, Khadijah Lutfiyah Hanifah. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Langsung saja, yang pertama, bagaimana sih dakwah sembunyi-sembunyi berperan dalam menyebarkan ajaran Islam pada awal masa dakwah Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, melindungi keselamatan umat muslim. Pada awal masa dakwah, umat muslim berada dalam situasi yang sangat rentan, menghadapi penindasan dari kaum Quraisy di Mekah. Oleh karena itu, dakwah sembunyi-sembunyi memungkinkan Nabi Muhammad dan para pengikutnya untuk melindungi keselamatan diri mereka dan umat muslim secara keseluruhan. Dan yang kedua, meningkatkan keberanian dan keimanan. Dakwah sembunyi-sembunyi menguji keberanian dan keimanan umat muslim. Meskipun mereka harus berhati-hati dan menjaga kerahasiaan, mereka tetap berani menyebarkan ajaran Islam. Hal ini memperkuat keyakinan mereka dan memberikan semangat dalam menghadapi rintangan yang ada. Yang ketiga, membangun jaringan dan komunitas. Melalui dakwah sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad dan para pengikutnya berhasil membangun jaringan dan komunitas muslim yang kuat. Mereka bertemu secara rahasia untuk berdiskusi, belajar, dan saling memberikan dukungan. Ini membantu dalam menyebarkan ajaran Islam secara efektif dan memperkuat ikatan antar umat muslim. Yang selanjutnya, mengubah pemikiran dan hati orang-orang. Dakwah sembunyi-sembunyi memberikan kesempatan bagi Nabi Muhammad dan para pengikutnya untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang di Mekah dan sekitarnya. Melalui dialog dan contoh kehidupan yang baik, mereka berhasil mengubah pemikiran dan hati banyak orang, membawa mereka masuk ke dalam agama Islam. Yang selanjutnya, menyebarkan nilai-nilai Islam secara bertahap. Dakwah sembunyi-sembunyi memungkinkan ajaran Islam disampaikan secara bertahap. Nabi Muhammad dan para pengikutnya fokus pada menyebarkan prinsip-prinsip dasar Islam seperti keimanan kepada Allah, persaudaraan, keadilan, dan moralitas yang baik. Ini membantu orang-orang memahami dan menginternalisasi ajaran Islam secara bertahap. Selanjutnya, bagaimana sih para sahabat Nabi menghadapi penganiaya dan ancaman saat berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Yang pertama, para sahabat Nabi itu menunjukkan ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi penganiayaan dan ancaman. Mereka tetap teguh dalam keyakinan mereka dan tidak mundur meskipun menghadapi kesulitan dan penderitaan. Yang kedua itu ada para sahabat Nabi itu yakin bahwa Allah akan melindungi mereka dalam berdakwah. Mereka mengandalkan Allah dalam setiap langkah yang mereka ambil dan percaya bahwa Dia akan memberikan pertolongannya kepada mereka. Yang selanjutnya ada para sahabat Nabi itu menggunakan kecerdikan dan keluasan dalam menyebarkan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka mencari cara-cara yang aman dan efektif untuk menyampaikan pesan-pesan Islam kepada orang-orang tanpa menarik perhatian pihak yang berwenang. Yang selanjutnya itu dukungan dan solidaritas. Para sahabat Nabi itu saling mendukung dan memberikan dukungan moral satu sama lain. Mereka membentuk jaringan solidaritas yang kuat untuk saling melindungi dan memberikan dukungan dalam menghadapi penganiayaan dan ancaman. Meskipun menghadapi penganiayaan dan ancaman yang nyata, para sahabat Nabi tetap teguh dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Mereka mengorbankan keamanan dan kenyamanan pribadi mereka demi menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain. Selanjutnya, apa saja sih manfaat dakwah sembunyi-sembunyi dalam melindungi diri dan umat Islam? Yang pertama, melindungi keselamatan pribadi. Dakwah sembunyi-sembunyi memungkinkan individu-individu yang berdakwah untuk melindungi keselamatan dan keamanan pribadi mereka dari penganiayaan dan ancaman yang mungkin timbul akibat menyebarkan ajaran agama di tengah-tengah masyarakat yang tidak mendukung. Yang kedua, ada melindungi umat Islam. Dalam situasi di mana umat Islam menghadapi penganiayaan atau diskriminasi, dakwah sembunyi-sembunyi dapat membantu melindungi umat Islam secara keseluruhan dari ancaman dan bahaya yang dapat timbul akibat eksposur terlalu dini dan terlalu terang-terangan. Yang selanjutnya itu mempertahankan keberlanjutan agama. Dakwah sembunyi-sembunyi yang memungkinkan umat Islam untuk terus menjaga dan mempertahankan ajaran agama mereka di tengah situasi yang tidak menguntungkan. Dengan cara ini, ajaran agama dapat terus berkembang dan bertahan meskipun dalam kondisi yang sulit. Yang selanjutnya, mempertahankan identitas. Dakwah sembunyi-sembunyi memungkinkan umat Islam untuk mempertahankan identitas mereka sebagai pemeluk agama Islam tanpa takut kehilangan jati diri mereka atau menghadapi tekanan untuk mengubah keyakinan mereka.
dakwah sembunyi-sembunyi bukanlah satu-satunya pendekatan dalam menyebarkan ajaran agama. Namun dalam situasi yang memerlukan perlindungan dan kehati-hatian, strategi ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam melindungi diri dan umat Islam. Mungkin cukup sekian podcast pada kali ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.